Nah, sekarang kita pindah ke algoritma demam pada anak. Jadi ini aku sadur dari untuk memudahkan teman-teman gitu ya. Tapi sebelum masuk ke algoritma, kita polling dulu. Ani usia 2 bulan, demam 39 derajat Celcius, tampak letargis. Datang ke Anda di puskesmas. Apa yang akan Anda lakukan? Berikan antipiretik saja, berikan AB empirik dan antipiretik, cek lab dulu AB tunda, tidak ada yang benar. Silahkan diisi pollingnya. Pertanyaan ini aku bikin polling karena penting. Karena teman-teman tuh kalau di vaskes primer atau di IGD atau di praktek itu sering galau kalau menemukan hal-hal seperti ini. Makanya tadi tujuan utama kita dalam belajar malam ini adalah menentukan ini demam yang wajib saya waspadai, yang tidak perlu saya waspadai banget-banget, atau sesuatu hal yang patut saya intervensi sesegera mungkin, atau bisa saya tunda-tunda. Jadi seperti ini teman-teman. Ini aku sadur dari MSD Manuals, dan ini menurut aku algoritma yang sangat mudah dipahami, dan mereka mengambil dari sumber-sumber yang terpercaya, dan itu rangkuman banget dari sumber-sumber yang sahih, yang sudah aku cross-check itu sumber-sumbernya sahih, dan benar-benar di lapangan real itu kepake. Kalau ada demam, teman-teman harus lihat dulu usianya. Kalau usianya kurang dari 1 bulan, kan dia neonatus. Neonatus, kalau demam, itu red flag. Ada something wrong yang harus segera ditata laksana. Apalagi kalau kita sudah pastikan dia itu nyusunya kuat. Maksudnya nyusunya cukup, bukan nyusu kuat ya. Nyusunya cukup. Tidak ada tanda-tanda kekurangan cairan gitu ya. Tapi dia demam. Dan bahkan demamnya itu tidak hanya 1 kali pengukuran. Maka itu sudah teman-teman patok di kepala, SBI atau bukan, serious bacterial infection atau bukan, dan dia butuh follow up. WBC, deep count, blood culture, urinalysis, CXR, bila ada gejala respirasi maka CXR, chest X-ray, bila ada gejala mencret maka dia harus culture feces dan enteric PCR2. Ini secara di luar negeri ya teman-teman. Kalau di puskesmas nggak ada kultur, nggak ada segala macam. Cuma yang bisa kita lakukan di puskesmas adalah kita bisa cek darah perifer. Leukositnya berapa? Deep count-nya gimana gitu. Kalau ada gejala respirasi, kita bisa langsung rujuk untuk melakukan cek X-ray. Nah, sedangkan kalau usia 1-3 bulan, kita harus lihat dia ill appearing atau well appearing. Tampak sakit atau tampak well. Kalau dia tampak sakit, contoh, dia itu letargis, rektal temperatur di atas 38,5, nangisnya nggak benar gitu ya, nangisnya itu artinya nggak normal, nangisnya melengking, nangisnya terlihat aneh, atau nangisnya tuh kayak merintih, itu ill appearing. Dan ada resiko SBI. Resiko SBI-nya adalah kalau ada congenital anomali, dia prematur, vaksinnya tidak lengkap, maka jangan tunda-tunda untuk memberikan antibiotik empiris sampai terbukti bukan infeksi bakterial. Dan setelah itu kita harus lacak WBC, deep count, kultur darah, urinalisis, kultur urin. Yang bisa kita lakukan di tempat kita ya. Contoh di puskesmas kan nggak ada kultur-kulturan, tapi kita bisa lakukan WBC, deep count. Dan ternyata leukositnya tinggi nih, tinggi banget di atas 15.000. Ya benar, udah tampak ill appearing, ada risiko SBI katakanlah misalnya gitu ya. Dan kita kasih antibiotik, WBC-nya juga tinggi sekali gitu ya. Dan dominasi neutrofil, udah jelas ini suatu bakterial. Kenapa usia 1-3 bulan wajib seperti ini? Karena 1-3 bulan adalah usia yang bisa tidak khas ketika menunjukkan gejala. Dan ketika terlambat diintervensi, outcome-nya buruk. Makanya, contoh di soal tadi, usianya kurang dari 3 bulan, dia 39 derajat Celcius, dia letargis, artinya dia ill appearing. Harusnya kita sudah berikan AB empirik di awal sampai terbukti bukan infeksi bakterial. Dan kita sudah kasih antipiretik, itu tentu, dan kita mulai pelacakan. Lalu sekarang kita kedua, kalau dia well appearing gimana? Dia tampak baik. Nah, dia akan resiko rendah SBI jika dia tampak baik, suhunya kurang dari 38,5, white blood cell-nya antara 5.000 sampai 15.000, ANC kurang dari 4.000 gitu ya. Dia itu artinya tidak beresiko SBI. Dia bisa rawat jalan, follow up 24-36 jam. Kapan indikasi empirik antibiotik pada yang well appearing ini?
Kalau WBC-nya di bawah 5.000 atau di atas 15.000, ANC-nya di atas 4.000, procalcitonin CRP-nya meningkat. Yang bisa kita lakukan kayak di puskesmas, di vaskes primer adalah WBC gitu ya, di count tuh bisa. Nah, apakah semua anak well appearing 1-3 bulan ketika demam dicek darah? Jawabannya adalah ditentukan dari pemeriksaannya teman-teman, secara anamnesis dan pemeriksaan fisik. Contoh, kalau tadi anaknya habis kebentur demam, kan jelas habis kebentur demam, jangan-jangan inflamasi lokal aja nih, dan demamnya juga nggak tinggi-tinggi banget, anaknya well, teman-teman coba kasih antipiretik dulu dan baik-baik saja. Maka kita nggak buru-buru untuk cek darah pada anak yang well appearing tadi. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa mengklasifikasikan ini kemana-mana, perjalanan demamnya tidak khas, walaupun anaknya well appearing dan usianya di bawah 3 bulan gitu ya, 1-3 bulan, itu teman-teman tidak salah jika ada fasilitas di paskesnya mau bisa cek darah perifer, cek darah itu tidak salah. Karena untuk menghindari kemungkinan dia ternyata infeksi bakterial, leukositnya sampai di atas 15.000 dan ANC-nya dia cukup tinggi, kelewat tidak diberikan antibiotik. Ini usia 1-3 bulan. Sedangkan kita pindah nih, usia 3-36 bulan. Kalau 3-36 bulan, teman-teman klasifikasikan juga ill appearing atau well appearing. Kalau ill appearing, kita kan curiga SBI. Apalagi kalau WBC-nya di atas 20.000. Kalau sudah WBC di atas 20.000, ill appearing, kita curiga SBI, kita harus cek chest X-ray pada anak 3-36 bulan. Kenapa? Karena bisa jadi dia mengalami infeksi paru yang tidak khas. Banyak sekali anak-anak yang ternyata dia TB miliar, gak ketahuan. Banyak sekali anak-anak yang ternyata pneumonia, gak ketahuan. Karena orang tuanya tidak aware. Karena ini usia 3-36 bulan, ini usia yang ambigu juga untuk menunjukkan gejala klinis. Tahu-tahu letoy aja anaknya, tahu-tahu tampak buruk aja anaknya, nggak tahu kenapa gitu sumbernya. Nah, maka ketika leukosit di atas 20.000, teman-teman cek X-ray, itu tidak salah. Dan udah harus start AB empirik. Sedangkan kalau well appearing, tapi temnya tinggi banget di atas 39, teman-teman lihat lagi, dia imunisasinya komplit atau enggak. Kalau imunisasinya komplit dan tidak ada tanda lokal, resiko bakteriemia itu hanya kurang dari 5%. Teman-teman yang bisa teman-teman cek apa? Urinalisis. Kalau pada perempuan kurang dari 24 bulan atau laki-laki kurang dari 12 bulan yang uncircumcised, teman-teman cek urinalisis. Karena seringkali kelewat, karena mereka kan nggak bisa ngeluh sakit kencing di usia 3-36 bulan. Dan ternyata misalnya urinalisis menunjukkan infeksi, maka teman-teman treat sebagai ISK. Tapi kalau misalnya imunisasinya nggak komplit, walaupun dia well appearing, dia temnya tinggi sekali di atas 39, imunisasinya nggak komplit, itu resiko bakteriemianya 5%. Teman-teman cek WBC deep count-nya. Seandainya WBC-nya di atas 15.000, teman-teman bisa empirik antibiotik sambil menunggu kultur. Tapi seandainya tidak ada kultur, teman-teman lihat lagi WBC 15.000 ke atas ini, dominasi neutrofilia atau bukan. Dominasi neutrofil sangat kemungkinan besar nih bakteri, dan teman-teman treat dengan antibiotik empirik, itu tidak salah. Sedangkan kalau WBC di atas 20.000, ingat, 3-36 bulan, WBC di atas 20.000, kita harus buktikan tidak ada masalah di parunya. Dengan chest X-ray, itu tidak salah. Dan langsung berikan empirik antibiotik, itu juga tidak salah. Lagi-lagi teman-teman, kalau udah WBC di atas 20.000 gitu ya, tem di atas 39, teman-teman tidak kasih AB empirik pada anak-anak berusia 3-36 bulan ini ya. Itu kalau sampai dia jelek, itu cepet banget jeleknya. Ya. Nah, kemudian usia di atas 36 bulan, ini yang harus saklek. Kalau udah di atas 3 tahun, tidak ada ujuk-ujuk teman-teman cek-cek macam-macam tanpa ada anamnesis pemeriksaan fisik yang jelas mengarah ke suatu hal. Kalau mau cek ke arah urin, berarti teman-teman harus menemukan gejala ISK. Kalau teman-teman mau cek WBC, teman-teman harus punya reasoning yang jelas kenapa teman-teman cek darah. Maka di atas 36 bulan ini kita sangat strict. Tapi kalau yang di bawah 36 bulan, itu sesuai algoritma yang tadi. Nah, ini 3 kelas demam dengan penyebab terseringnya yang tadi ya. Kalau dia demam tanpa localizing sign, penyebab terseringnya adalah upper respiratory tract infection kalau demamnya kurang dari 1 minggu. Kalau without localizing sign, itu biasanya viral infection, UTI,
Ini kalau demamnya kurang dari 1 minggu. Kemudian kalau fever of unknown origin gitu ya, commonnya itu adalah infection dan DIA. Kalau dia durasinya lebih dari 1 minggu. Nah, kemudian kalau demam yang tak ada tanda-tanda lokal tadi, ini juga ada di WHO ya. Nanti teman-teman juga bisa baca.